Ini adalah monster kadal yang ditinggalkan seluruh dunia. Namun saat pertama kali melihatnya, aku memutuskan untuk membeli 3 ekor sebagai hewan peliharaanku. Orang-orang di pinggir jalan menghela nafas bahwa aku sangat bodoh. Bahkan bos yang menjual hewan peliharaan di samping juga mengejekku sama bodohnya dengan kadal es. Mendengar ini, aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Malah menggunakan kekuatan hewan peliharaanku untuk membungkus 3 kadal es dan menggabungkannya menjadi dewa leluhur, penguasa agung, naga es ekstrim. Tepat pada saat itu, suara alarm yang menusuk telinga berbunyi, seorang anggota penjaga dengan tergesa-gesa membuka pintu kantor penjaga. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh penjaga yang berdiri di dekat jendela dan menatap langit. Aku tahu. Tingkat bahaya, merah. Menatap kepingan salju yang berjatuhan di luar, mata penjaga berwajah persegi itu dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Tingkat bahaya merah sesuai dengan bencana yang cukup untuk menghancurkan kota. Begitu bencana ini terjadi. Dengan kekuatan pertahanan kota Dongling, kota kelas 3 ini, aku khawatir kota ini akan lenyap dari peta dalam sekejap. Beritahu wali kota. Kota Dongling memasuki keadaan siaga penuh. Susunan sihir pertahanan diaktifkan dengan kekuatan penuh. Nada bicara penjaga berwajah persegi itu sedikit bergetar. Rasa tidak berdaya yang kuat menyelimuti hatinya. Meskipun kekuatannya telah mencapai transendensi keempat, tak tertandingi di seluruh kota Dongling. Namun, dalam menghadapi bencana tingkat bahaya merah, dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Sementara itu, di kota, ketakutan dan keputusasaan menyebar di antara orang-orang seperti wabah. Semua orang berdoa dalam hati pada saat ini. Tepat pada saat itu, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar. Ketika semua orang mendongak, ekspresi ketakutan yang tak tertandingi muncul di wajah mereka. Seekor naga raksasa muncul di atas kota Dongling. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Naga, itu adalah makhluk kuat yang setidaknya setingkat binatang ilahi. Mengapa ia muncul di kota Dongling? Raungan naga yang nyaring lainnya terdengar. Naga di langit meraung ke langit, tubuhnya yang besar berputar beberapa kali di atas kota Dongling. Kemudian mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju awan di langit dan menghilang. Penjaga kota Dongling dan mereka. Para penguasa konglomerat serikat satu persatu terkulai tak berdaya di tanah. Pada saat yang sama, semua orang mengeluarkan perintah yang sama. Pastikan untuk mencari tahu penyebab semua yang terjadi hari ini. Pada saat ini, aku sama sekali tidak tahu bahwa penggabungan hewan peliharaanku telah menyebabkan keributan yang begitu mengerikan. Aku melihat dengan rasa ingin tahu pada naga es ekstrim di seberang. Saat ini, ia berada di masa kanak-kanak, dan semua atribut 4 dimensinya telah mencapai 500. Terutama melihat barisan keterampilan di bilah keterampilan, air mata kecemburuan mengalir di sudut mulutku. Layak menjadi binatang dewa leluhur. Baru lahir dan sudah memiliki 4 keterampilan bakat tingkat 3S. Selain itu, setiap kali meningkatkan peringkat, ia pasti akan membangkitkan keterampilan bakat tingkat 3S. Memeluk naga es ekstrim yang sedingin es, aku benar-benar menyukainya. Sekarang siapapun yang berani mengatakan bahwa kadal es itu sampah, aku akan menamparnya dengan keras. Setelah mengikat naga es ekstrim, semua profesi tersembunyi harus minggir. 3 hari kemudian, lobi Serikat Fajar sudah penuh sesak. Para profesional yang datang dan pergi bercakap-cakap dengan penuh semangat, mencari rekan tim untuk menyelesaikan tugas bersama. Sejak kebangkitan kehendak segala langit 700 tahun yang lalu, luas planet biru telah meningkat ribuan kali lipat, dan berbagai alam rahasia, ruang bawah tanah, dan peta liar telah muncul. Aula persekutuan petualang ramai seperti hari ini selama ratusan tahun. Wang Chen, bajingan ini, berjanji untuk membentuk tim dengan wanita ini tetapi masih berani terlambat, sungguh membuatku marah. Seorang gadis muda dan cantik melihat kerumunan orang di sekitarnya. Ekspresi di wajahnya menjadi semakin dingin. Gadis itu adalah Si Tuyu. Sementara itu, seorang pemuda berminyak dan norak memaksakan diri keluar dari kerumunan dengan senyum palsu di wajahnya. Si Tuyu, sungguh tak terduga bisa bertemu denganmu di persekutuan petualang. Ini benar-benar kebetulan. Di kota Dongling, Si Tuyu adalah putri surga sejati, dengan keluarga terkemuka. Penampilannya sangat cantik. Dalam ritual transisi, dia berhasil beralih ke profesi khusus, Wind Archer. Masa depannya tidak terbatas. Semua putra Taipan dan konsorsium di seluruh kota Dongling menganggap Si Tuyu sebagai dewi. Pemuda berminyak itu bernama Chen Hao, putra tunggal dari keluarga Chen. Meskipun dia terlihat agak norak, namun, bakatnya lumayan. Dalam ritual transisi 3 hari lalu, dia berhasil beralih ke profesi pertarungan, penyihir es. Dia dapat dianggap sebagai salah satu siswa transisi terbaik tahun ini. Selain itu, di SMA Dongling nomor 1. Dia adalah pengejar gila Si Tuyu. Si Tuyu, apakah kamu berencana untuk menerima misi dan pergi ke peta liar? Sepertinya kamu belum punya teman. Bagaimana kalau kita bersama? Chen Hao berjalan mendekat saat ini, menatap Si Tuyu dengan mata berapi-api. Namun, setelah mendengar suara itu, Si Tuyu berbalik dan melihatnya, matanya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan rasa jijik.
Ekspresi Chen Hao menegang. Namun, dia tidak marah. Si Tuyu di SMA Dongling nomor 1 diakui sebagai Dewi Gunung Es. Dia tidak ramah kepada siapapun. Si Tuyu, aku yakin kamu tahu bahaya pergi ke peta liar sendirian. Kamu benar-benar tidak perlu menolak orang dari jarak jauh. Chen Hao terus mendekat dan berkata, aku seorang penyihir es tingkat pertama. Sebelum datang, aku sudah membentuk tim dengan beberapa teman sekelas. Konfigurasi tim sangat lengkap. Kamu pasti akan sangat aman jika bergabung dengan tim kami. Dan peningkatan level pasti akan sangat cepat. Saat dia berbicara, seolah untuk meningkatkan keyakinannya, Chen Hao melambaikan tangannya. 3 pemuda dengan ekspresi keras kepala berjalan keluar dari kerumunan. Memang seperti yang dikatakan Chen Hao, kombinasi profesi orang-orang ini sangat masuk akal. Prajurit, pembunuh, pendeta. Ditambah dia, seorang penyihir, adalah tim berempat yang umum di kalangan petualang. Selain itu, jika Anda mengamati dengan cermat, Anda dapat menemukan peralatan pada orang-orang ini tidak buruk. Samar-samar membawa sedikit cahaya hijau. Seharusnya peralatan perunggu yang cocok. Tim seperti itu, di antara para pemula, hampir dapat dikatakan sebagai konfigurasi tingkat atas. Setelah kata-kata itu diucapkan, Chen Hao menatap si Tuyu dengan tatapan penuh harap. Dia merasa bahwa usulannya kemungkinan besar akan disetujui oleh pihak lain. Namun, si Tuyu melirik dengan acuh tak acuh. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang sedingin es. Tidak tertarik. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat kerumunan di sekitarnya. Sebagai salah satu siswa terbaik di SMA Dongling sepanjang tahun, si Tuyu secara alami memiliki harga dirinya sendiri. Chen Hao, yang hanya mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan profesi yang baik, sama sekali tidak menarik perhatiannya. Dia datang ke Serikat Petualang hari ini. Dia memiliki urusannya sendiri untuk diselesaikan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang yang menjengkelkan ini menunda urusannya. Namun, melihat kerumunan orang di sekitarnya, mata si Tuyu menjadi semakin tidak ramah. Wang Chen, bajingan ini. Jangan-jangan dia akan membuatku menunggu hari ini, pikir si Tuyu dengan marah, dan menghentakkan kakinya. Chen Hao di samping melihat adegan ini, bahkan jika dia bodoh, dia tahu bahwa dewinya sedang menunggu seseorang, dan suasana hatinya menjadi sedikit kesal. Setelah berhasil berubah menjadi penyihir es, dia dapat dianggap sebagai jenius kelas 1 di SMA Dongling. Siapa yang lebih memenuhi syarat untuk bergabung dengan si Tuyu daripada dia? Dan berani membuat Dewi menunggu di sini? Kilatan kesuraman melintas di matanya, Chen Hao mengambil beberapa langkah ke depan. Teman sekelas si Tuyu, sepertinya Anda sudah memiliki kandidat untuk tim, saya ingin tahu jenius mana dari kota Dongling kita? Bertanya dengan senyum di wajahnya, Chen Hao mencibir dalam hatinya. Dia ingin melihat siapa yang berani bersaing dengannya. Mendengar ini, si Tuyu sama sekali tidak memperhatikannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk aula serikat. Kilatan warna aneh melintas di matanya. Seorang pemuda tampan masuk dari luar pintu. Meskipun dia berpakaian sederhana, tetapi ada temperamen duniawi yang tak terlukiskan di tubuhnya. Melihat kemunculanku, si Tuyu bergerak dan bersiap untuk menyambutnya. Tetapi kemudian ketika dia berpikir bahwa bajingan ini berani terlambat, dia mendengus dingin dan memasang wajah lurus. Nona ini juga ingin menjaga harga diri. Memasuki aula serikat Fajar, aku pertama kali melihat gadis cantik yang luar biasa di antara kerumunan. Meskipun ada banyak petualang yang datang dan pergi di aula serikat, temperamen unik si Tuyu secara langsung menutupi cahaya orang lain. Maaf, ada sedikit kemacetan di jalan. Mendengar ini si Tuyu mendengus dingin. Secercah kegembiraan melintas di wajahnya yang berpura-pura dingin. Bajingan ini masih tahu bagaimana memberikan penjelasan kepada nona ini. Memikirkan bagaimana aku selalu acuh tak acuh padanya di masa lalu. Sedikit ketidaksenangan di hati si Tuyu menghilang. Demi kamu begitu pengertian. Nona ini akan memaafkanmu hari ini. Senyum muncul di wajah si Tuyu. Oke. Mari kita cepat pergi ke meja depan untuk menerima tugas. Lalu dia berbalik dan melompat ke meja depan serikat, melihat adegan ini. Aku memutar mataku, orang baik, aku hanya terlambat 1 menit. Kenapa seolah-olah aku bersalah dari mulutmu? Menggelengkan kepalaku tanpa daya, lalu melangkah maju untuk menyusul. Tetapi aku baru saja mengambil 2 langkah ketika tiba-tiba seseorang berjalan mendekat dan menghalangi jalanku. Wang Chen. Benarkah itu kamu? Kamu seorang pengendali binatang raksasa, bahkan tidak memiliki hewan peliharaan. Beraninya kau datang ke aula serikat petualang untuk mengambil misi? Apa kau tidak tahu bagaimana menulis kata mati? Ekspresi Chen Hao berlebihan saat melihatku. Ketika dia menyebut kata-kata, guru binatang raksasa, dia mengatakannya dengan sangat keras. Setelah kata-kata itu diucapkan, para petualang di aula yang mengagumi pria dan wanita tampan itu langsung menjadi gempar. Guru binatang raksasa. Tidak mungkin, apakah benar ada orang yang sangat tidak beruntung sehingga beralih ke pekerjaan ini? Kudengar ini disebut-sebut sebagai pekerjaan yang paling banyak menghabiskan uang dalam sejarah. Jangan katakan keluarga kaya, bahkan sebuah negara pun tidak bisa mendukungnya dengan seluruh kekuatannya. Seketika, banyak petualang menatapku dengan tatapan simpati.
Sangat disayangkan bahwa dia begitu tampan tetapi beralih ke pekerjaan sampah guru binatang raksasa. Aku merasakan tatapan yang terpancar dari sekelilingku, alisku tanpa sadar terangkat, dan aku menatap pemuda narsis di depanku dengan tatapan tidak senang. Setelah hanya melihatnya beberapa kali, aku mengerti. Ini pasti masalah yang dibawa oleh Nona Situyu ini. Siapa kau? Chen Hao tampaknya tidak menyangka bahwa aku tidak mengenalnya sama sekali, dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Bagus kau, Wang Chen. Kau bukan lagi siswa berprestasi yang tinggi di sekolah. Seorang guru binatang raksasa sampah berani bersikap begitu sombong. Hehe, lalu kenapa? Mendengar itu, aku mencibir. Aku beritahu kau, pekerjaan sampah sepertimu harus tahu diri dan masih berpikir untuk memanjat dahan yang tinggi. Chen Hao menatapku dengan marah dan berkata dengan arogan, aku menyarankanmu untuk menjauhkan diri dari teman sekelas Situyu, atau kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Mendengar kata-kata Chen Hao, aku menggelengkan kepala dengan jijik dan menatap Chen Hao dengan geli. Saat ini, aku semakin yakin bahwa Situyu adalah pembuat onar. Jelas Situyu mendekatiku secara tidak dapat dijelaskan, tetapi di mata orang lain, itu menjadi aku yang ingin memanjat dahan yang tinggi. Sungguh menggelikan. Untuk orang idiot seperti Chen Hao, aku merasa berbicara beberapa patah kata dengannya adalah penghinaan bagi diriku sendiri. Setelah menggelengkan kepala dengan jijik, aku melangkah maju untuk pergi ke meja depan. Melihat sikap acuh tak acuhku, Chen Hao menjadi semakin marah, lalu mengulurkan tangannya untuk menghentikanku. Namun, tangannya baru saja terulur dan sudah dipukul kembali. Kekuatan besar itu langsung membuat Chen Hao tersandung. Setelah menarik tanganku kembali, aku mengeluarkan selembar kertas untuk menyekanya, lalu menatap Chen Hao dengan tatapan acuh tak acuh. Aku malas mengurusmu, jangan mulai kurang ajar. Wajah Chen Hao berubah drastis di seberang. Tindakanku mengeluarkan kertas untuk menyekat tangan membuatnya merasakan penghinaan yang besar, dan wajahnya langsung memerah. Sejak kecil, kapan dia mengalami penghinaan seperti itu? Kemanapun dia pergi, dia dikelilingi oleh bintang-bintang, dan belum pernah ada yang berani menyentuh satu jarinya pun. Chen Hao mencibir, tatapannya menjadi sangat ganas. Wang Chen, berani memukulku? Apa kau tidak tahu bagaimana menulis kata mati? Mendengar itu, aku mencibir, tatapanku acuh tak acuh. Maaf, aku benar-benar tahu ini. Jika kau tidak tahu, aku bisa mengajarimu. Selesai bicara, aku melangkah maju, menatap Chen Hao dari atas. Merasakan ketidakpedulian di mataku, sedikit kepanikan melintas di hati Chen Hao, tetapi kemudian dia menjadi arogan lagi. Apakah kamu tahu siapa aku? Chen Hao berteriak dengan panik, ayahku adalah Taipan 5 besar di kota Dongling. Memiliki kekayaan yang tidak bisa kamu bayangkan seumur hidupmu. Aku adalah putra tunggal keluarga Chen, statusku sangat berbeda dengan orang sepertimu. Setelah Chen Hao selesai berbicara, dia menatapku dengan mata jahat. Kamu masih ingin mengajariku? Lihatlah penampilanmu yang lusuh ini. Perhatian banyak petualang di aula utama selalu tertuju di sini. Lagi pula, menyaksikan adegan anak muda bersaing memperebutkan cinta. Itu bisa dianggap sebagai kesenangan langka mereka di hari kerja. Namun, setelah semua orang mendengar kata-kata Chen Hao, suasananya tiba-tiba menjadi heboh. Berani bersaing dengan tuan muda keluarga Chen, pemuda bernama Wang Chen ini benar-benar memiliki keberanian. Dan aku mendengar kata-kata Chen Hao. Dari awal hingga akhir, aku tidak goyah sedikit pun dan bertatapan dengannya. Bahkan menunjukkan sedikit ejekan di wajahku. Terus kenapa? Kamu membual tentang dirimu sendiri. Bukankah Dewi MU masih mengabaikanmu? Aku tersenyum menghina. Aku sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Chen Hao. Bagiku, generasi kedua yang tidak tahu apa-apa ini pantas dipukuli. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan berjalan menuju meja depan. Chen Hao, yang dadanya terkena panah, menatap punggungku dengan mata yang menyemburkan api. Brengsek, beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Chen Hao berjalan cepat ke arahku. Hendak menghentikanku. Tepat pada saat ini, sesosok wanita cantik tiba-tiba berdiri di antara mereka berdua. Chen Hao. Aku katakan sekali lagi, enyahlah dariku. Wang Chen adalah rekan satu tim yang kupilih. Beraninya kau mempertanyakannya di sini? Apakah kamu ingin dipukuli? Si Tuyu menatap Chen Hao dengan mata dingin, amarah terus melonjak di matanya. Chen Hao menatap si Tuyu dengan tidak percaya, ekspresinya sangat terhina. Apakah kamu gila? Bergabung dengan Wang Chen, sampah seorang master binatang raksasa? Lihat penampilannya yang miskin ini, dia masih mengenakan set pemula. Ekspresi Chen Hao sedikit histeris. Dia tidak pernah menyangka bahwa dewinya akan melindungi Wang Chen, orang rendahan ini. Yang satu adalah putri keluarga kaya, yang lain adalah sampah profesional yang hanya mampu membeli set pemula. Perbedaan status antara kedua belah pihak benar-benar seperti bumi dan langit. Dan yang lebih mempermalukan Chen Hao adalah, di mata si Tuyu, dia, tuan muda dari keluarga kaya, bahkan tidak sebanding dengan Wang Chen. Terus kenapa? Si Tuyu menatap Chen Hao dengan jijik, tanpa acuh tak acuh. Bahkan jika Wang Chen belum naik kelas, dia 1000 kali 10.000 kali lebih kuat darimu. Setelah selesai berbicara,
Si Tuyu menoleh untuk menatapku. Jangan pedulikan sampah ini, ayo cepat selesaikan pendaftaran sebagai petualang dan ambil misi ke pegunungan Wanshou. Saat dia berbicara, dia langsung maju dan meraih lenganku, menarikku ke meja depan. Tidak ada sedikit pun keangkuhan yang dia tunjukkan saat menghadapi Chen Hao barusan. Adegan ini membuat para petualang yang menonton pertunjukan itu terkejut, dan juga membuat Chen Hao merasa seperti disambar petir. Gadis kaya jatuh cinta pada anak laki-laki biasa. Adegan seperti ini yang muncul dalam novel benar-benar terjadi di dunia nyata. Dan semua orang di lapangan dengan jelas melihat bahwa setelah lengan si Tuyu dipegang, anak laki-laki biasa itu masih tampak tidak rela. Resepsionis lobi, seperti yang dilihat semua orang, saya memang sangat tidak rela sekarang. Dulu di sekolah tidak masalah. Sekarang di depan umum, si Tuyu, jika kamu melakukan ini, reputasi bersih Wang Chenku akan hancur olehmu. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Aku bergumam, dan dengan jijik menepis tangan si Tuyu. Si Tuyu tiba-tiba membelalakan matanya dan menunjukkan senyum di wajahnya, lalu langsung menerkam ke arahku, tapi sayang sekali tidak berhasil. Aku sudah tahu gadis ini akan sakit ketika melihat senyum di wajah si Tuyu. Aku menggelengkan kepala. Aku mengulurkan tangan untuk menghentikan si Tuyu yang sedang mengamuk. Apa sudah selesai? Cepat ambil misi. Sudah terlambat, bahkan sehelai rambut pun tidak akan tersisa. Mendengar perkataanku, si Tuyu tidak bergerak sama sekali, malah terus menatapku dari atas ke bawah. Benar saja, bakatmu jelas bukan level B. Aku adalah penembak angin cepat tingkat pertama, dan aku memiliki keuntungan dalam atribut kecepatan. Tadi aku menerkam tanpa menahan diri sedikit pun. Seorang penjinak binatang normal pasti tidak bisa menghindarinya. Setelah kata-kata itu diucapkan, sebuah tirai cahaya tiba-tiba muncul di depanku. Nama, si Tuyu, profesi, penembak angin cepat, atribut 4 dimensi, 50 poin. Ini ternyata adalah si Tuyu yang mengatur panel atribut untuk menunjukkan statusnya kepadaku. Melihat adegan ini, aku tersenyum tak berdaya. Gadis ini benar-benar sakit. Di Blue Star saat ini, di mana para profesional bangkit, informasi atribut adalah rahasia terbesar seorang profesional. Banyak profesional bahkan tidak akan memberitahu kerabat mereka, karena setelah mengetahui informasi atribut seorang profesional, mereka dapat membuat rencana yang ditargetkan. Setelah bocor, keselamatan hidup seorang profesional akan terancam serius. Si Tuyu melakukan ini. Aku merasa sangat tertekan. Untuk sesaat, aku merenung dalam diam. Tidak ada yang bisa dikatakan, kan? Cepat dan jujur kepada gadis ini. Melihatku terdiam, si Tuyu berkata sambil tersenyum. Lupakan saja. Aku takut kamu akan meragukan hidupmu setelah mengetahuinya. Setelah berpikir sejenak, aku menggelengkan kepala dengan lembut dan berbalik menuju meja depan. Ini terlalu menjijikan. Mendengar ini, ekspresi si Tuyu membeku, dan dia mengejarku sambil mengamuk. Aku sudah menunjukkan informasi atributku yang begitu. Hal yang rahasia, tetapi orang yang menjijikan ini masih menyembunyikannya. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh surga. Kau orang yang menjijikan, tunjukkan padaku panel atributmu, cepat. Aku mohon padamu. Si Tuyu tampak keras kepala, tetapi sayang sekali menghadapi kata-kata lembut. Aku sama sekali tidak tergerak. Aku, seorang pria terhormat, bagaimana mungkin menyerah pada godaan kecil ini? Di aula, melihat Wang Chen dan si Tuyu bertingkah mesra membuat semua orang iri. Chen Hao, yang menyaksikan adegan ini, merasa sangat terluka dan terhina. Kebencian dan amarah membara di dalam hatinya, wajahnya memerah karena cemburu. Apa yang membuatku kalah dari Wang Chen si orang udik ini? Interaksiku dengan si Tuyu menghancurkan harga dirinya seperti palu godam. Di meja depan guild, aku menerima formulir pendaftaran dari petugas, tetapi hanya meliriknya. Aku langsung melemparkannya ke hadapan si Tuyu. Aku tidak perlu mendaftar. Aku sudah menjadi petualang terdaftar secara resmi sejak beberapa tahun lalu. Setelah menjelaskan sekilas, aku meminta daftar tugas hari ini kepada petugas di guild petualang. Selain tugas tetap mengumpulkan material sihir dan membantai monster, mereka juga menerima komisi individu atau kelompok. Diumumkan kepada para petualang dalam bentuk tugas hadiah. Dibandingkan dengan tugas tetap, hadiah untuk tugas hadiah ini lebih besar. Namun, tingkat kesulitannya juga meningkat. Dulu, karena kekuatanku tidak cukup, aku hanya mengerjakan beberapa tugas tetap. Sekarang aku secara resmi menjadi petualang, aku bisa melihat tugas hadiah yang kuimpikan. Baiklah. Wang Chen, beraninya kau memasuki pegunungan Wanshou sebelum kau menjadi petualang? Tidak heran aku tidak bisa mengejarmu selama ini. Ternyata kau diam-diam bekerja keras. Ekspresi si Tuyu agak kesal. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku menggunakan waktu luang untuk mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Mengapa terdengar aneh dari mulutmu? Cepat isi. Kita tidak punya banyak waktu. Aku mendorong si Tuyu ke meja untuk mengisi formulir pendaftaran, lalu mulai melihat daftar tugas hari ini. Tugas 1, permintaan untuk permata harimau ajaib bersayap ganda. Tingkat kesulitan, A. Hadiah, 2 juta koin emas dan buku keterampilan level 50 dari kelas prajurit. Tugas 2.
Memetik rumput bintang ajaib. Tingkat kesulitan, B. Hadiah, 1 juta koin emas dan 1 set ramuan pemulih mana. Daftar tugas dipenuhi dengan berbagai macam tugas. Hadiah untuk setiap tugas membuatku tergoda. Tugas-tugas di bagian depan. Hanya dengan menyelesaikan satu tugas saja, seseorang dapat hidup nyaman seumur hidup. Namun, aku hanya bisa melihat tugas-tugas ini. Aku sama sekali tidak bisa mengambilnya. Setiap guild petualang akan membagi tugas menjadi tingkat yang berbeda berdasarkan tingkat kesulitannya. Dari tingkat F terendah hingga tingkat S tertinggi. Selain itu, setiap tingkat tugas akan menetapkan ambang batas penerimaan. Untuk mencegah beberapa petualang terlalu percaya diri dan mengambil tugas yang tidak bisa mereka selesaikan sama sekali. Setelah melihatnya dengan iri, aku diam-diam memindahkan daftar tugas ke bagian akhir dan memilih tugas yang cocok untuk pemula sepertiku. Tingkat kesulitan tugas-tugas ini berada di antara D dan E. Tugas 326, permintaan untuk 30 batang rumput ular emas. Tingkat kesulitan, D. Hadiah 100.000 koin emas. Misi 327, 10 empedu ular piton sisik emas. Tingkat kesulitan misi, D. Hadiah 100.000 koin emas atau buku keterampilan dengan nilai yang sama. Kedua misi ini dapat diselesaikan bersama. Rumput ular emas adalah tanaman ajaib yang hanya tumbuh di area tempat ular piton sisik emas berada. Ular piton sisik emas adalah monster liar level 35. Ukurannya sangat besar. Empedunya adalah bahan sihir yang bagus, dapat meningkatkan jangkauan penglihatan praktisi tingkat rendah. Ini sangat berguna untuk kelas pemanah. Daging ular juga dapat dijual dengan harga yang lumayan di pasar perdagangan. Namun, saat ini aku ragu. Bukannya karena level ular piton sisik emas terlalu tinggi. Mungkin praktisi pemula yang baru saja beralih pekerjaan akan merasa takut pada ular piton sisik emas. Tetapi sekarang aku telah mengikat dewa leluhur, penguasa primordial, naga es ekstrim. Meskipun levelku sendiri adalah kelemahan, selama naga es ekstrim dilepaskan, aku bisa bertarung melawan monster liar level 40. Yang utama adalah khawatir tentang apakah si Tuyu ini bisa melakukannya atau tidak. Akan merepotkan jika dia menghambatku nanti. Wang Chen, apakah kamu belum memilih? Tepat ketika aku sedang berpikir, daftar tugas di tanganku direbut. Apa yang perlu diragukan dalam menerima tugas? Mari kita cari yang hadiahnya tinggi. Si Tuyu berkata dengan kepercayaan diri yang misterius di wajahnya. Namun, ketika dia mengarahkan pandangannya pada daftar tugas, ekspresi di wajahnya langsung membeku. D level. Si Tuyu dengan cepat menutup mulut kecilnya dan menatapku dengan wajah tidak percaya. Pemula yang baru saja beralih pekerjaan. Menantang misi D level, bukankah ini mencari mati? Melihat ekspresi si Tuyu ini, aku berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu takut, kamu bisa bergabung dengan orang lain. Mendengar ini, si Tuyu cemberut. Kamu membuatku terkesan lagi. Kamu tidak takut? Mengapa aku harus takut? Aku hanya khawatir kamu akan menghambatku nanti. Aku meletakkan daftar tugas di depan wanita muda di meja depan. Aku ingin mengambil misi nomor 326 dan 327 ini. Ini adalah kartu petualangan kami berdua. Saat berbicara, aku menyerahkan kartu petualangan situ. Kartu petualangan Yu juga. Mendengar ini, wanita muda di meja depan tersenyum dan kemudian menundukkan kepalanya untuk sibuk. Ketika dia menampilkan informasi di kartu petualangan Wang Chen dan si Tuyu, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Tuan, apakah Anda ingin mempertimbangkannya lagi? Ular piton sisik emas adalah monster liar level 35. Wanita muda di meja depan menatap Wang Chen dan si Tuyu dengan tatapan aneh, dua pemula yang baru saja beralih pekerjaan. Menerima misi D level. Dalam pandangannya, ini sama saja dengan mencari mati. Apakah anak muda zaman sekarang begitu gegabah? Terima kasih atas pengingatnya. Kami sudah mempertimbangkannya. Untuk kebaikan wanita muda di meja depan. Aku sangat berterima kasih, tetapi pada saat yang sama menggelengkan kepala tanpa ragu. Memasuki pegunungan 10.000 binatang adalah untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan dan mendapatkan uang. Aku tidak berencana untuk bersaing dengan pemula lain untuk mendapatkan monster liar kecil yang menyedihkan itu. Mendengar perkataanku, wanita muda di meja depan sedikit ragu. Dia benar-benar tidak tega melihat pria tampan ini pergi ke pegunungan 10.000 binatang untuk mati. Melihatku bersikeras, dia diam-diam mengangguk. Para petualang yang tidak melihat keseruan mulai sibuk dengan urusan mereka sendiri. Namun, ketika mendengar seruan dari wanita di meja depan, semua mata tanpa sadar tertuju pada diriku dan si Tuyu. Apakah aku tidak salah dengar? Ular piton sisik emas? Apakah kedua anak kecil ini berencana untuk langsung menantang misi level D? Mereka baru saja naik jabatan, level mereka hanya 10. Apakah ini berencana memberi makan tambahan untuk ular piton sisik emas? Kerumunan mulai berdiskusi. Semua orang merasa seperti mendengar halusinasi. Untuk sesaat, banyak petualang menatapku dengan simpati. Mereka berdua terlihat sangat cantik, tetapi ternyata otak mereka sakit parah. Sementara Chen Hao, yang sangat membenci di tengah kerumunan, juga tertarik oleh diskusi ini. Wang Chen, oh Wang Chen. Orang lumpur tetaplah orang lumpur. Chen Hao mencibir, menatap Wang Chen dengan sangat menghina.
Dia dan teman-teman sekelasnya membentuk tim standar beranggotakan 4 orang, dan setiap orang memiliki setidaknya peralatan perunggu. Formasi seperti itu sudah merupakan konfigurasi mewah di antara para pemula. Namun, meskipun demikian, Chen Hao tidak berani menantang ular piton sisik emas. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Wang Chen memiliki keberanian yang besar. Atau apakah dia sudah gila? Berani menerima tugas dengan tingkat kesulitan seperti ini? Chen Hao mencibir. Setelah melihat Si Tu Yu menandatangani surat pengambilan tugas tanpa ragu-ragu, ekspresinya menjadi berubah. Dia merasa jantungnya ditusuk dengan kejam. Wang Chen sudah gila, Dewi sebenarnya juga ikut gila bersamanya. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Sialan Wang Chen, obat apa yang kamu berikan pada Si Tu Yu? Wajah Chen Hao menjadi mengerikan seperti hantu. Batas waktu untuk misi level D adalah 1 bulan. Jika barang-barang misi tidak diserahkan setelah lebih dari 1 bulan, misi akan secara otomatis dinyatakan gagal. Setelah memasukkan data ke dalam sistem, wanita di meja depan menyerahkan kartu petualang kepadaku sambil menasihati. Aku menerima kartu itu dan dengan sopan mengangguk sebagai ucapan terima kasih. Kemudian, aku dan Si Tu Yu meninggalkan aula petualang untuk bersiap menuju pegunungan Wanshou. Pada saat ini, Chen Hao menatap punggungku dan Si Tu Yu dengan tatapan penuh kebencian. Kak Hao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang remaja dengan wajah penuh bintik-bintik menepuk bahu Chen Hao. Chen Hao berkata dengan nada penuh kebencian, karena mereka telah mengambil misi untuk memburu ular piton sisik emas, kita juga ambil. Aku tidak percaya, seberapa kuat mereka berdua, mungkinkah lebih kuat dari kami berempat? Mendengar kata-kata Chen Hao, ekspresi ketiga remaja yang mendekat menjadi sedikit ragu-ragu. Menurut mereka, aku dan Si Tu Yu berani menerima misi ular piton sisik emas. Itu karena ada Nona Si Tu Yu di sana. Keluarga Situ sebagai keluarga kaya terkemuka di kota Dongling, siapa yang tahu berapa banyak peralatan penyelamat jiwa yang akan mereka persiapkan untuk Nona Si Tu Yu ini. Mungkin ada juga ahli tingkat 3 yang melindungi secara diam-diam, meskipun mereka juga dianggap keluarga kelas atas di kota Dongling. Tetapi perbedaannya dengan Si Tu Yu sangat besar. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang lain? Bagaimana? Melihat keraguan di wajah 3 rekannya, Chen Hao mengerutkan kening dengan nada sedikit tidak senang. Apakah perkataanku tidak lagi berpengaruh? Dia melihat ketiga rekannya dan berkata, tidak, tertekan oleh tatapan Chen Hao. 3 remaja itu dengan cepat menggelengkan kepala menyangkal. Perbedaan antara mereka dan Si Tu Yu sangat besar, dan perbedaan dengan Chen Hao juga cukup besar. Jadi saat ini mereka sama sekali tidak berani membantah Chen Hao, hanya bisa memaki Wang Chen dalam hati. Wang Chen sialan. Kau, orang udik, pamer di depan Si Tu Yu, jangan sampai kami bertemu denganmu sendirian nanti, atau kau akan merasakan akibatnya. Saat ini, aku dan Si Tu Yu tiba di pegunungan Wanshou. Si Tu Yu dengan rasa ingin tahu melihat ke arah Wang Chen. Kudengar para pemburu bayaran merajalela di pegunungan Wanshou. Banyak profesional yang masuk ke dalamnya tidak terbunuh oleh monster liar, malah mati di tangan para pemburu bayaran ini. Pernahkah kau melihat pemburu bayaran sebelumnya? Mendengar perkataannya, aku dengan canggung menyentuh hidungku. Kebangkitan kehendak alam semesta, kekuatan besar memungkinkan manusia untuk mempertahankan rumah mereka saat ini. Pada saat yang sama, juga mengaktifkan kegelapan di hati beberapa orang. Pemburu bayaran adalah salah satunya. Mereka adalah sekelompok orang demi uang. Manusia sampah yang tidak bermoral. Biasanya bersembunyi di antara para profesional. Begitu memasuki hutan belantara, mereka akan berubah menjadi serigala jahat, khusus memangsa para profesional yang sendirian. Aku memutar mata ke arah Si Tu Yu yang penasaran. Kakak, bisakah kau memikirkanku sedikit lebih baik? Dulu aku belum beralih profesi. Jika bertemu dengan pemburu bayaran, menurutmu aku bisa bertahan sampai sekarang? Namun, Si Tu Yu tidak mendengar nada jijik dalam perkataanku. Malah saat ini dia memasang ekspresi marah. Sebaiknya jangan sampai bertemu. Sudah lama ku dengar orang-orang ini melakukan segala macam kejahatan. Jika mereka berani mencari masalah denganku, aku akan menembak mereka menjadi landak dengan anak panah satu persatu. Si Tu Yu memasang tampang ganas. Melihat adegan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk memutar mata. Tatapanku pada Si Tu Yu lebih seperti melihat orang idiot. Pemburu bayaran adalah orang jahat. Tetapi mereka bukan idiot. Mencari masalah dengan nona muda keluarga Situ di wilayah kota Dongling, kecuali orang-orang ini tidak ingin berkeliaran di pegunungan Wanshou lagi. Aku melirik hiasan seperti token di pinggang Si Tu Yu. Dengan benda ini, di pegunungan Wanshou, selain monster liar yang tidak punya mata, mungkin tidak ada yang berani memprovokasi secara aktif. Melihatku tanpa tidak tertarik, Si Tu Yu mengerutkan kening pada hidungnya yang mancung dan lucu. Sedikit tidak senang. Aku mengangkat bahu dan tidak berdebat dengan Si Tu Yu, melainkan langsung membawa Si Tu Yu ke pasar loak di pinggiran pegunungan Wanshou. Ini adalah para profesional yang masuk dan keluar dari pegunungan Wanshou. Pasar perdagangan yang terbentuk secara sukarela. Peralatan, item, obat mujarab, buku keterampilan, dan berbagai barang lainnya dapat dikatakan tersedia. Dan karena tempat ini dekat dengan pegunungan Wanshou,
Jadi harga banyak barang lebih murah daripada membeli di pasar perdagangan di kota Dongling. Namun, justru karena murah, membeli barang di sini harus lebih hati-hati. Jika Anda membeli barang cacat atau palsu, Anda pada dasarnya harus menyalahkan diri sendiri. Di sini tidak ada konsep layanan purna jual, mungkin Anda berbalik, bahkan penjual yang menjual barang kepada Anda pun tidak dapat ditemukan. Saat ini, Si Tuyu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu pada pemandangan yang ramai, terutama mendengar seorang petualang menjual peralatan. Petualang itu berkata dengan ritmis, grup petualang bubar, bos kabur dengan adik iparnya. Pria bodoh ini benar-benar menunjukkan ekspresi simpati di wajahnya, Wang Chen. Paman ini sangat menyedihkan, ditinggalkan oleh rekan-rekannya, haruskah aku membeli semua peralatan di kiosnya? Hanya 200.000 untuk satu item, sangat murah. Lihat Wang Chen, Si Tuyu bertanya dengan ragu. Seketika, tatapanku pada Si Tuyu langsung menjadi tidak tenang. Bagaimana bisa 200.000 keluar dari mulutmu? Rasanya seperti 20 yuan. Dan apa yang membuatmu merasa orang ini sangat menyedihkan? Peralatan senilai 500.000 hanya dijual 200.000. Bagaimana bisa ada hal baik seperti itu di dunia ini? Barang yang dijual orang ini, entah barang cacat yang akan segera dibuang, atau barang palsu yang dibuat menggunakan gulungan penyamaran. Namun, melihat Si Tuyu benar-benar ingin membeli, mataku berputar. Aku tidak langsung memberitahunya fakta yang kejam ini, karena beberapa hal hanya akan diingat setelah dialami sendiri. Dan apakah petualang itu berani menjual barang kepada Si Tuyu masih belum diketahui. Tentu saja bisa. Kami datang ke sini untuk menyiapkan barang. Selama kamu bisa membawanya, kamu bisa membeli berapapun yang kamu mau. Tapi aku rasa transaksi ini pasti tidak akan berhasil. Aku menyembunyikan senyum di mataku. Tidak mungkin. Dan ketika aku datang, aku membawa yang terbesar di rumah. Peralatan ruang angkasa bersamaku, dengan total 1.000 meter kubik, bisa memuat lebih banyak barang. Mendengar ini, Si Tuyu cemberut tidak setuju dan berjalan menuju pedagang itu dengan gembira. Aku tanpa sadar menyentuh hidungku. Peralatan ruang angkasa dengan luas 1.000 meter kubik. Di bumi biru saat ini, peralatan ruang angkasa semacam ini juga muncul dengan kebangkitan kehendak surga. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa. Peralatan ruang angkasa yang paling biasa, dengan luas 3 meter kubik. Harganya mencapai 1,5 juta koin emas. 1.000 meter kubik, nilai ini setidaknya tidak kurang dari satu target kecil. Gadis bodoh, harus kuakui, kamu memang keren. Nona cantik, halo. Apapun yang Anda suka, silakan pilih. Setiap item hanya berharga 200.000 koin emas. Bos petualang yang berteriak dengan penuh semangat. Matanya berbinar ketika melihat Si Tuyu datang dan dengan cepat menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Si Tuyu juga menjadi lebih bijaksana saat ini. Tidak langsung mengatakan maksudnya, mengambil peralatan yang dipajang di jalan dan memeriksanya. Atribut peralatan ini sangat bagus. Apakah benar hanya 200.000? Setelah melihat bahwa peralatan yang diambil secara acak semuanya adalah peralatan berkualitas tinggi di tingkat perunggu. Ekspresi Si Tuyu sedikit terkejut, meskipun dia biasanya tidak terlalu memperhatikan peralatan tingkat rendah perunggu. Tetapi setidaknya dia memiliki akal sehat, peralatan perunggu berkualitas tinggi, paling murah juga di atas 300.000. Tentu saja, Nona cantik, peralatan yang saya pajang ini. Semuanya hanya membutuhkan 200.000 koin emas per buah, menjual seperti ini juga tidak mungkin, tim petualang bubar. Ketua tim sialan kami, berhutang banyak, sekarang untuk membayar hutang hanya bisa menjual peralatan dengan murah. Mendengar kata-kata Si Tuyu, mata pemilik kios berbinar gembira, tetapi wajahnya masih berpura-pura sangat sedih. Untuk orang baru yang terlihat baru lulus sekolah seperti ini, pemilik kios sangat jelas, persona sedihnya tidak boleh. Runtuh, kalau begitu ini sangat menguntungkan. Semua peralatan di sini saya borong, saya ambil semua. Mendengar ini, Si Tuyu melambaikan tangannya yang lentik, dengan sangat murah hati mengeluarkan kartu platinum. Saat ini hati Si Tuyu sangat gembira. Dia merasa telah mendapat banyak keuntungan, jika peralatan ini dijual di kota, harganya setidaknya bisa naik 30%. Saat itu dia bisa menghasilkan banyak uang. Kali ini aku pasti bisa membuat ayah terkesan. Mendengar ini, pemilik kios yang menerima kartu itu menatap dengan saksama. Langsung terkejut, kartu platinum, dia mendongak menatap wanita muda cantik di depannya. Matanya dipenuhi keterkejutan, di bumi biru saat ini, kartu platinum bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sembarang orang. Ini harus aset yang mencapai jumlah tertentu untuk bisa didapatkan dari bank, jika pemilik kios tidak salah ingat. Di seluruh kota Dongling, jumlah orang yang memiliki kartu ini jika dijumlahkan tidak sampai 10 jari. Pemilik kios tidak menyangka. Gadis yang terlihat polos di depannya ini, ternyata memiliki kartu platinum yang begitu berharga. Ini jelas orang yang tidak bisa dia sakiti. Pemilik kios dengan hati-hati mengamati gadis di depannya, sekali lihat ini langsung membuatnya semakin terkejut, pada saat yang sama seluruh tubuhnya tanpa sadar membungkuk. Itu adalah lencana identitas keluarga situ. Hanya anggota keluarga inti yang paling berhak memilikinya. Gadis muda itu pasti salah satunya. Pasti adalah Si Tuyu, jenius paling menonjol dari generasi keluarga situ ini.
Ternyata Nona Situ, maaf. Hari ini saya ada urusan mendadak, peralatan ini untuk sementara tidak dijual dulu. Dengan susah payah mengalihkan pandangannya dari kartu platinum. Pemilik kios berkata dengan hati-hati, menjual barang palsu ini kepada Nona Situ, memberinya 100 keberanian pun dia tidak berani. Kenapa? Kamu menyesal? Saya bisa sedikit menaikkan harganya lagi. Melihat pemilik kios tidak berniat menjual, Situ Yu mengira bahwa pihak lain merasa harga jualnya terlalu rendah, tetapi setelah dia menawarkan untuk menaikkan harga, pemilik kios tetap menggelengkan kepalanya dengan tegas, langsung menggunakan kain yang digelar di tanah, menggulung dan membungkus peralatan di atasnya. Kemudian dengan cepat membawa tas dan melarikan diri. Melihat pemilik kios yang melarikan diri dengan panik, Situ Yu langsung tercengang. Apa yang terjadi? Aku hanya menawar. Bagaimana bisa langsung membuat bosnya ketakutan dan kabur? Aku yang berdiri di belakang dan melihat semuanya, berusaha sekuat tenaga menahan dorongan untuk tertawa. Sekarang kau tahu aku tidak salah, kan? Transaksi ini pasti tidak akan berhasil kau lakukan. Situ Yu benar-benar bingung di pasar loak. Dia tidak menyangka. Dia hanya menawar harga, dan langsung membuat bosnya ketakutan dan kabur sambil membawa tas. Wang Chen. Apakah ini ulahmu? Situ Yu menatapku dengan mata sedih. Jika tidak begitu. Dia sama sekali tidak bisa membayangkan, mengapa Wang Chen tahu lebih dulu bahwa transaksinya tidak akan berhasil. Mendengar itu, aku segera menggelengkan kepala menyangkal. Jelas-jelas pemilik kios itu takut menjual barang palsu kepada Situ Yu dan dibalas oleh keluarga Situ. Makanya dia kabur. Lalu jelaskan padaku, mengapa kau tahu lebih dulu? Situ Yu menatapku dengan kesal. Kepalanya langsung mendekat, serangan mendadak, membuatku lengah. Melihat wajah cantik yang dekat di depan mata, aku sedikit jijik dan mundur selangkah. Hampir saja kesucianku berakhir di sini. Setelah berpikir, aku melihat Situ Yu yang tidak menyerah, dan memutuskan untuk menjelaskan. Kalau tidak, dia merasa dirinya selanjutnya akan dibuat kesal oleh orang ini sampai mati. Ini bukan karena dia takut menjual barang palsu dan mendapat balasan. Setelah memahami situasinya, gadis itu cemberut, kesedihan di wajahnya berubah menjadi kemarahan. Dasar orang yang menjijikan. Ternyata menggunakan cara hina seperti ini untuk menipu orang. Saat berbicara, mata Situ Yu yang seperti permata memancarkan sedikit kelicikan. Kemudian dia menyimpan identitas yang tergantung di pinggangnya. Lencana ke dalam peralatan ruang. Setelah melakukan semua ini, dia mengedipkan mata padaku. Orang-orang ini terlalu menjijikan. Aku akan menangkap bukti kejahatan mereka dan membuat mereka mendekam di penjara. Melihat adegan ini, aku tak berdaya memutar mata. Biasanya tidak terlihat, gadis ini ternyata penuh dengan rasa keadilan. Pergi, pergi. Tidak ada begitu banyak penipu di sini untuk kau tangkap. Setelah membeli barang, kita akan memasuki pegunungan Wanshou. Situ Yu mengikuti dengan gagah berani. Saat ini dia melihat kios-kios di sekitarnya, dan memandang semua orang seperti penipu. Pada saat yang sama, saat Situ Yu melepas lencana identitasnya. Di dekat kios tidak jauh dari sana, seorang pria parubaya berpenampilan gagah melihat ini, dan matanya memancarkan sedikit ketidakberdayaan. Xiao Yu, kenapa gadis ini menyimpan lencana identitasnya? Sudah beres, liburan yang susah payah kudapatkan ini, sepertinya akan menjadi tidak tenang. Dan anak nakal yang menyebalkan itu, sudah tahu fungsi lencana identitas ini, kenapa juga tidak mencegahnya? Pria parubaya gagah itu menggelengkan kepala, dan melempar barang-barang di tangannya dengan santai ke atas kios. Pemilik kios itu tidak berani menunjukkan sedikit pun keberatan terhadap hal ini. Sebaliknya, dia memasang wajah penuh hormat dan tersenyum, karena di lengan baju pria parubaya gagah ini, terdapat 3 prasasti berbentuk naga yang disulam dengan benang emas. Ini jelas merupakan ahli tingkat 3 yang kuat. Setelah membeli beberapa perlengkapan bertahan hidup di alam liar, aku dan Situ Yu secara resmi mulai berangkat. Area aktivitas ular piton sisik emas terletak di perbatasan antara luar dan tengah pegunungan Wanshou, dan lokasi kita saat ini berada di antara area ini. Ada banyak monster liar kuat yang menghuni hutan. Sambil berjalan di hutan, Situ Yu memegang peta elektronik dan menunjuk-nunjuk dengan gembira. Di antara monster liar ini, yang paling mengancam kita berdua adalah suku Goblin, kawanan serigala badai, dan juga perkemahan Minotaur. Saat itu, kita bisa menghindari 3 tempat berkumpulnya monster liar ini. Wang Chen, bagaimana menurutmu? Melihat ini, aku melihat gadis yang bersemangat itu dan tanpa sadar menyentuh hidungku. Kakak, tahukah kamu bahwa jika kita berjalan seperti ini, waktu yang kita habiskan setidaknya akan 2 kali lipat? Tidak perlu repot seperti itu. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil peta elektronik itu, lalu langsung menggambar garis lurus di atasnya. Jarak terpendek antara 2 titik adalah garis lurus. Memutar-mutar jalan terlalu membuang waktu. Mendengar ini, ekspresi Situ Yu sedikit terkejut. Jika kita bepergian seperti ini, apakah risikonya terlalu besar? Kekhawatirannya bukan tanpa alasan, goblin dan serigala badai. Meskipun hanya monster liar dengan tingkat tantangan level 20, mereka hidup berkelompok, dan setiap kali muncul, jumlahnya setidaknya ratusan. Yang juga sangat berbahaya bagi beberapa petualang senior. Namun,
Setelah mendengar kata-katanya, aku menggelengkan kepala dengan tegas. Bukankah ini lebih baik? Kita datang ke pegunungan Wanshou bukan hanya untuk menyelesaikan misi, tetapi juga untuk meningkatkan level. Untuk menyambut ujian besar sebulan kemudian, monster liar yang kuat memberikan lebih banyak poin pengalaman, yang paling cocok untuk kita. Saat ini aku memanggil naga es ekstrim untuk melindungi si Tuyu, Wang Chen. Apakah ini hewan peliharaanmu? Apakah itu binatang raksasa? Setelah tertegun sejenak, si Tuyu bertanya dengan sedikit tidak percaya. Aku langsung mengangguk, dan itu juga seekor naga. Si Tuyu, yang awalnya tidak terlalu percaya, semakin tidak percaya setelah mendengar kata-kataku. Apa lelucon ini? Makhluk yang setidaknya berada di tingkat binatang ilahi ini. Bagaimana mungkin muncul di kota Dongling? Dan naga mana yang tidak gagah dan mendominasi? Xiao Bingking di depannya. Begitu cantik seperti karya seni yang indah, dan terlihat imut, bagaimana mungkin itu adalah naga? Kamu pasti menggunakan gulungan kontrak, mengambil hewan peliharaan biasa untuk menipuku, tapi Xiao Bingking terlihat sangat lucu. Di mana kamu membelinya? Aku juga ingin membelinya. Si Tuyu menatapku dengan tatapan bangga. Dengan ekspresi bahwa aku telah melihat semuanya, jadi jangan keras kepala lagi. Melihat adegan ini, aku memutar mata dengan tak berdaya. Aku begitu tulus, tetapi kamu tidak percaya. Benar-benar wanita bodoh. Apa yang kamu katakan semuanya benar. Ayo cepat berangkat. Aku menggelengkan kepala, dan terlalu malas untuk berdebat dengan gadis yang entah apa yang dipikirkannya. Fakta akan memberikan pelajaran yang baik kepada gadis ini. Mendengar ini, si Tuyu memeluk Bingking dengan ekspresi puas. Namun saat ini dia tidak bertindak, malah dengan riang mengeluarkan sebuah perlengkapan dari cincin dimensinya dan memberikannya padaku. Itu adalah pedang panjang yang berkilauan. Bingking sangat manis, terlalu kejam untuk membiarkannya bertarung. Ini perlengkapan yang tidak kupakai lagi, pinjamkan padamu untuk sementara. Melihat ini, aku menyentuh hidungku dan menatap si Tuyu dengan tatapan yang agak aneh. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Gadis ini tahu bahwa aku adalah master binatang buas raksasa, dan peluangku untuk mengikat binatang peliharaan sangat kecil. Dia masih berani mengirimkan undangan tim, dan sekarang meminjamkan perlengkapan. Apa yang dia inginkan? Mungkinkah dia ingin membantu orang miskin? Menyadari tatapanku yang membara, rona merah muncul di wajah si Tuyu. Jangan salah paham, kata gadis itu dengan sedikit malu-malu, aku khawatir kamu akan menjadi beban. Mempengaruhi kecepatan level up-ku. Aku dengan cermat mengamati gadis di depanku, wajahnya halus. Sama sekali tidak seperti citra Ratu Es di depan teman-teman sekelas lainnya. Satu-satunya kekurangannya adalah keluarganya terlalu kaya. Menghela nafas, aku menarik kembali pikiranku yang berantakan, menggelengkan kepala, dan menerima perlengkapan itu. Sebuah panel muncul di depanku. Perlengkapan, pedang badai, tingkat, perak. Memakai pedang ini meningkatkan kekuatan 30 poin dan kelincahan 20 poin. Efek enchant. Setiap kali serangan mengenai target, kecepatan serangannya sendiri meningkat sebesar 2%, dan dapat ditumpuk hingga 5 kali. Melihat informasi atribut perlengkapan ini, kilatan keterkejutan melintas di mataku. Ini jelas merupakan perlengkapan perak yang sangat bagus, dibandingkan dengan atribut dan nilai pedang pemula di tanganku. Ini seperti langit dan bumi. Tidak perlu bertanya sama sekali, hanya berdasarkan informasi atribut ini. Aku berani memastikan bahwa harga pedang badai ini setidaknya 4 juta koin emas. Mengganti pedang pemula di tubuhku dengan pedang badai. Atribut dimensi keempatku mengalami peningkatan lagi. Dari sini, dapat dilihat betapa besar peningkatan perlengkapan bagus bagi seorang profesional. Setelah membaca panel atributku, aku menoleh dan menyarankan. Selanjutnya, mari kita berangkat. Pertama, pergi ke titik pengumpulan monster pertama di peta untuk meningkatkan level. Sekaligus membiasakan diri dengan kerja sama. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, 4 sosok bergegas muncul di hutan. Keempat orang ini mengenakan perlengkapan yang rapi dan wajah mereka menunjukkan sedikit keluguan. Jelas, mereka semua adalah profesional pemula yang baru saja naik jabatan. Tuan Muda Chen, mereka berdua pergi ke timur. Orang yang dipanggil Tuan Muda Chen adalah seorang pria berwajah pucat, dialah Chen Hao. Kejar mereka saat mereka bertemu monster. Kalian lakukan, lumpuhkan Wang Chen untukku. Chen Hao mencibir saat ini. Pandangannya menyapu 3 pengikutnya. Ingat, jangan lukai si Tuyu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepada kalian. Ketiga orang di sampingnya semua mengangguk setuju. Melihat ini, Chen Hao mengangguk puas, matanya sedikit bersemangat. Selama Wang Chen, si udik ini, disingkirkan, aku bisa muncul sebagai pahlawan penyelamat, pasti akan memenangkan hati Dewi. Dengan harapan di hatinya, dia melambaikan tangannya, membawa serta para pengikutnya menuju Wang Chen dan si Tuyu pergi. 1 jam kemudian, aku dan si Tuyu muncul di daerah tempat makhluk buas pertama berdiam. Tempat ini terlihat seperti suku primitif. Para kurcaci berkulit hijau ini adalah monster yang menantang. Level 15, tenggelam dalam iblis. Orang-orang ini pemalu.
Seorang pemula yang baru saja beralih profesi dapat melawan satu. Namun, tenggelam iblis tidak pernah bertindak sendiri. Ketika mereka bertemu musuh, mereka seringkali menyerbu. Jadi untuk pemula yang baru saja beralih profesi, bahaya orang-orang ini masih cukup besar. Apalagi, terkadang ada individu mutan di antara iblis yang tenggelam. Membangkitkan beberapa keterampilan khusus, seperti penyihir iblis yang tenggelam, pejuang iblis yang tenggelam yang kuat. Individu mutan ini, yang tingkat tantangannya mencapai 20, pemukiman iblis yang tenggelam yang aku temukan saat ini memiliki individu mutan semacam ini. Selain itu, ada 2 iblis tenggelam mutan. Salah satunya adalah penyihir iblis tenggelam yang langka. Keberuntungan aku dan si Tuyu bisa dibilang tak tertandingi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Tuyu, yang juga memeriksa atribut iblis tenggelam ini, memiliki ekspresi serius. Kekuatan penyihir iblis tenggelam dan pejuang iblis tenggelam yang kuat hanya 5 tingkat lebih tinggi dari iblis tenggelam biasa, tetapi artinya sama sekali berbeda. Begitu orang-orang ini muncul, mereka menjadi tulang punggung bagi iblis tenggelam yang pemalu dan pengecut. Dengan mereka, ratusan iblis tenggelam dapat menggunakan kekuatan tempur setidaknya 3 atau 4 kali lebih kuat daripada tanpa mereka. Bahkan jika si Tuyu adalah salah satu jenius terbaik di sekolah menengah pertama Dongling dan mengenakan set lengkap perlengkapan perak, dia sedikit khawatir ketika bertemu dengan ratusan iblis tenggelam dengan komando. Melihat keseriusan di wajah si Tuyu, aku mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, ekspresiku sangat santai. Karena kita sudah bertemu, kita secara alami tidak bisa melepaskan gelombang monster liar ini. Si Tuyu berpikir sejenak di antara pepohonan dan bertanya. Lalu kita menggunakan taktik menarik monster untuk membunuh iblis tenggelam satu persatu, untuk profesi jarak jauh sepertinya. Gaya layang-layang adalah pilihan yang baik. Mendengar ini, aku langsung menggelengkan kepala. Jika kedua individu mutan ini tidak ada, taktik menarik monster akan memiliki efek yang sangat baik. Tapi sekarang orang-orang ini tidak akan begitu mudah tertipu. Si Tuyu menatapku dengan bingung. Aku diam-diam memegang pedang panjang badai di tanganku. Tentu saja aku langsung membunuh mereka. Kata-kataku seolah-olah aku sedang membicarakan hal kecil. Mendengar ini, si Tuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan, ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Ada ratusan iblis tenggelam di lembah. Ada juga 2 individu mutan yang memerintah. Kekuatan komprehensifnya setidaknya sebanding dengan tim petualang elit dengan level rata-rata 15. Meskipun si Tuyu sangat percaya diri dengan kekuatannya, dia tidak berpikir bahwa dia dan aku bisa melawan iblis tenggelam ini secara langsung. Melihat ekspresi tidak percaya gadis itu, ekspresiku tidak berfluktuasi sama sekali. Sebenarnya, bahayanya tidak sebesar yang kamu bayangkan. Karena sifat bawaan iblis yang penakut, selama kita menyerang dengan tiba-tiba dan cepat membunuh 2 individu yang bermutasi, maka sisa iblis yang tenggelam tanpa komando akan runtuh. Saat itu, para kulit hijau kecil ini, selain jumlahnya yang banyak, sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Si Tuyu menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Dia masih merasa terlalu berisiko. Kedua individu yang bermutasi itu berada di tengah-tengah lembah. Untuk menemui mereka, setidaknya kita harus menyelesaikan puluhan iblis yang menghalangi jalan. Dalam situasi ini, melaksanakan rencana pemenggalan kepala, aku khawatir sebelum mencapai target akan diseret oleh iblis biasa itu. Dan sambil berbicara, si Tuyu menatapku dengan mantap, sepertinya agak sulit untuk dikatakan. Tapi setelah jeda, dia tetap melanjutkan dan berkata, selain itu, pekerjaanku juga tidak cocok untuk melakukan aksi pemenggalan kepala semacam ini. Begitu terjebak dalam pengepungan, keunggulanku sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Mendengar itu, aku menatap si Tuyu tanpa berkata-kata. Kakak, aku selalu merasa bahwa idemu agak menyinggungku. Kamu tidak berpikir bahwa aku mengajukan rencana pemenggalan kepala ini adalah untuk memintamu melaksanakannya, kan? Ini terlalu meremehkanku, Wang ini. Tenang saja, keunggulanmu terletak pada damage burst yang tinggi dan kelincahan yang tinggi. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bertarung jarak dekat dengan iblis? Sebentar lagi tugasmu adalah berdiri di belakang dan menembakkan panah dingin. Bingking akan melindungimu di samping. Aku menggelengkan kepala dan berkata dengan datar. Kamu gila, kamu bahkan tidak punya hewan peliharaan. Apa yang akan kamu gunakan untuk melaksanakan taktik pemenggalan kepala? Mendengar perkataanku, si Tuyu menjadi cemas. Seorang master hewan raksasa tanpa hewan peliharaan. Kekuatannya tidak lebih kuat dari pekerjaan kehidupan itu. Dalam pandangan si Tuyu, sekarang aku memakai pedang angin cepat, aku hanya bisa menggertak iblis biasa. Ingin membunuh penyihir iblis dan prajurit iblis kuat sama sekali tidak mungkin. Dan ini masih karena dia memperkirakan prestasi tempurku sangat baik dan tinggi. Awalnya, si Tuyu tidak ingin mengatakan kata-kata ini karena takut melukai harga diriku. Tapi melihat pria menjijikan di depannya dengan ekspresi tegas, dia tidak peduli tentang hal itu lagi. Mendengar itu, aku tersenyum tak berdaya. Jadi, aku baru saja mengatakan bahwa aku telah mengontrak hewan peliharaan. Kakak, kamu tidak mempercayai satu kata pun. Kamu benar-benar menganggap Bingking kecil sebagai hewan peliharaan hias yang cantik.
Ini karena Bingking merasa iblis-iblis ini terlalu lemah dan tidak layak untuk menyerang. Jika tidak, iblis-iblis ini yang dikemas tidak cukup untuk dia telan dalam satu gigitan. Masalah ini sudah diputuskan. Aku tidak selemah yang kamu bayangkan. Aku menggelengkan kepala dan memutuskan untuk tidak memberi Si Tuyu kesempatan untuk berbicara lagi. Dengan gerakan kaki, tubuhku seperti peluru meriam. Langsung melompat ke lembah. Melihat adegan ini, Si Tuyu menginjak kakinya dengan marah. Bingking kecil. Tuanmu ini benar-benar menjijikan. Bagaimana bisa dia begitu gegabah? Di sini aman, kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Sebentar lagi kakak akan mencarimu lagi. Mengangkat busur panjang yang berkilauan, Si Tuyu menempatkan Bingking di tanah dan menasihatinya. Kemudian dengan cepat mengejar. Di belakang, Bingking kecil melihat adegan ini, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya yang imut. Kenapa bantalan empuk itu menghilang? Sungguh manusia yang aneh. Padahal di sisiku adalah tempat aman, kenapa malah lari? Sebaiknya dikejar saja. Aku tidak boleh melanggar perintah Tuan. Dengan bingung, Bingking mengepakkan sayap kecilnya, mengikuti Si Tuyu. Sementara di sisi lain, tubuhku yang tegap seperti peluru jatuh ke dalam lembah, langsung menarik perhatian para Valen yang ada di sekitarnya. Para kurcaci berkulit hijau ini, setelah melihat kemunculan manusia di lembah, ekspresi bingung dan tidak mengerti muncul di wajah jelek mereka. Ada apa? Apakah pelayanan manusia sekarang begitu baik sampai mengantar barang ke rumah? Namun, dengan cepat, lebih dari 10 Valen terdekat mengeluarkan raungan yang sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat manusia yang dengan sukarela datang. Mata setiap Valen menatapku dengan ganas dan kejam. Air liur menjijikan menetes dari mulut mereka. Aura api membuat mereka hampir gila. Akhirnya, seekor Valen tidak bisa menahan sifat ganasnya. Dan dengan bersemangat menyerbu ke arah Wang Chen. Kecepatannya sangat cepat, seperti Caetah yang menyerang. Ia sudah tidak sabar untuk melihat pemandangan manusia di depannya dicabik-cabik olehnya. Gerakan ini membuat para Valen di sekitarnya yang sadar. Langsung mengikuti bergerak. Hanya dalam sekejap mata, aku sudah terjebak dalam kesulitan dikepung oleh puluhan Valen. Saat aku terjebak dalam pengepungan Valen, tawa tertahan terdengar dari balik pohon besar di luar lembah. Si kaki lumpur ini benar-benar mencari mati. Chen Hao memasang ekspresi puas di wajahnya, menatap ke depan dengan jijik. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa aku, sampah yang berubah menjadi Giant Beastmaster, berani memprovokasi ratusan monster liar Valen level 15. Dan memprovokasi sekelompok besar sekaligus. Kau masih mengira dirimu jenius dulu? Bahkan tim profesional level 15. Harus menghadapi kelompok Valen ini dengan serius. Sepertinya aku tidak perlu turun tangan. Tunggu saja dicabik-cabik menjadi berkeping-keping. Saat ini, di lembah, menghadapi para Valen yang menyerbu dari sekeliling, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahku. Sebaliknya, seringai dingin muncul di sudut mulutku. Dengan mendengus dingin, pedang panjang Swift Wind menyapu keluar. Di tengah kilatan dingin, Valen yang menyerbu ke arahku terlebih dahulu. Langsung terbunuh dalam satu serangan. Setelah menyelesaikan Valen pertama, aku tidak ragu sedikit pun. Kakiku bergerak terus-menerus, tubuhku seperti pedang tajam, langsung menghantam para Valen di sekeliling. Semua Valen yang menghadapiku sama sekali tidak bisa bertahan lebih dari satu jurus. Dalam waktu kurang dari 30 detik, 20 Valen yang menyerbu telah jatuh di bawah pedang panjangku. Tawa Chen Hao, yang memasang ekspresi jahat dan mempesona di wajahnya di luar lembah, terhenti. Dia melihat sosok yang tampak berjalan-jalan santai di lembah. Ekspresi di wajahnya sangat terkejut. Wang Chen sebenarnya tidak langsung dicabik-cabik oleh Valen menjadi berkeping-keping, malah melakukan serangan balik. Ekspresi 3 pengikut di samping Chen Hao juga sangat terkejut. Dalam hati mereka juga mulai berpikir untuk mundur. Aku bisa dengan mudah membunuh Valen, pasti juga bisa. Dengan mudah membunuh mereka yang baru saja menjadi profesional. Sebaik apapun janji Chen Hao, mereka harus memiliki nyawa untuk mengambilnya. Chen Xiao, bagaimana jika kita menyerah saja? Untuk sesaat, 3 pengikut kecil ragu-ragu. Chen Hao mendengar ketakutan dalam perkataan para pengikut, melambaikan tangan dan menampar mereka dengan keras. Mustahil. Hari ini, orang ini harus mati di sini, apapun yang terjadi. Jika kalian berani tidak mendengarkan perintahku, aku akan membunuh kalian semua saat kembali. Chen Hao menoleh dan melihat sosok tajam di lembah. Wang Chen, mengapa kamu begitu kuat dengan pekerjaan sampahmu? Dia berpikir dengan getir. Wajahnya menunjukkan niat membunuh yang gila. Sesaat kemudian, dia berkata dengan dingin, tunggu sampai 2 monster mutan itu bergerak. Kalian bertiga bertindak, gunakan skill pengikat untuk mengendalikannya, biarkan dia mati di tangan monster mutan. Setelah kata-kata itu jatuh, di bawah tatapannya yang ganas, 3 pengikut dengan enggan bergerak maju. Setelah para Valen One mati di lembah, gumpalan cahaya redup melayang di atas mayat mereka. Gumpalan cahaya ini dengan cepat terbagi menjadi 2, setengahnya masuk ke tubuhku, dan setengahnya terbang menuju Bingking. Ini adalah energi kehidupan yang diperoleh setelah membunuh para Valen One, juga dikenal sebagai poin pengalaman oleh para profesional.
Setelah menyelesaikan sarang Valen One ini, aku hampir bisa naik ke level 15. Setelah naik level, aku penuh dengan motivasi. Aku mengayunkan pedang panjangku dan bertarung lagi dengan para Valen One di sekitarku. Tetapi pada saat ini aku tiba-tiba menyadari bahwa setelah aku bergerak, si Tuyu, output jarak jauh ini, sama sekali tidak bergerak. Setelah menjatuhkan Valen One yang mencoba menyelinap dari kiri, aku meluangkan waktu untuk melihat ke belakang. Nona, apakah kamu berencana menjadi pemandu sorak untukku? Bisakah kamu berhenti berpose? Jika kamu tidak bergerak, semua Valen One akan kubunuh.